hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Engkau yang satu-satunya tidak pernah berubah dalam hidup kami, dan Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau, tidak ada yang bisa menandingi kasih dan kebaikan dan serta kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk waktu yang terbaik untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata, baik juga jemaat-Mu yang boleh duduk untuk mendengar firman-Mu. Tidak ada yang terlewatkan, karena kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat kami. Engkau yang membawa kami Bapa untuk maksud dan rencana Tuhan. Biarkan hati kami selaras dengan hati-Mu, agar hidup yang singkat ini Tuhan boleh menjadi kehidupan yang memuliakan, yang berkenan kepada Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Puji nama Tuhan. Boleh kita sapa dulu samping kiri dan kanannya. Aku senang melihatmu ada di sini gitu ya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang kehidupan yang utuh, Bapak Ibu. Berbicara tentang kehidupan yang utuh, pasti kita semua mendambakan kehidupan yang utuh. Saya percaya ada begitu banyak resolusi yang kita buat di tahun 2025. Ada begitu banyak harapan, goal ya. Gereja kita punya goal, keluarga kita punya goal, pribadi kita punya goal ya. Dan kalau kita tidak menemukan kehidupan yang utuh, kita nggak mungkin memiliki kehidupan yang berakar. Mas David tolong pointernya ini dicolokkan di atas. Nggak mungkin kita memiliki kehidupan yang berakar. Kita mungkin akan mencela-mencele. Kita pasti akan mencoba beralih kepada yang lain. Karena kita nggak utuh. Kalau kita nggak utuh, berarti kita selalu akan mencari kemana supaya kita bisa utuh. Nah, makanya ada resolusi. Orang berpikir, kalau saya di tahun 2025 punya rumah, maka hidup saya utuh atau sempurna. Kalau saya punya mobil, saya punya naik jabatan, saya boleh punya pacar buat yang jomblo, bisa menikah, ya kan? Maka mulai akan bernyanyi, hidupku sempurna, gitu ya. Semua orang mendambakan kesempurnaan. Semua orang mendambakan kehidupan yang utuh. Semua orang kepingin hidupnya itu utuh dan sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita menyandarkan hidup kita utuh kepada sesuatu yang berubah, sesuatu yang panah, sesuatu yang sifatnya fata morgana. Sehingga kita akan menjadi orang yang mudah kecewa, mudah patah semangat, mudah putus pengharapan. Ya. Ketika kita berpikir bahwa hidup kita utuh karena harapan kita, ekspektasi kita boleh menjadi kenyataan. Tapi waktu ekspektasi kita menjadi kenyataan, ada keinginan, ada harapan yang lain yang menuntun kita. Sudah punya rumah, kepingin rumah 2. Sudah punya mobil 1, kepingin mobilnya 2, 3, 4. Sudah punya istri 1, jangan bapak-bapak, jangan ya. Kepingin, sudah punya naik jabatan, kepingin jabatan lagi. Nggak ada putus-putusnya. Kita sudah punya TV yang besar di rumah, tetangga punya lebih besar lagi. Wah, saya belum sempurna ini, masih kurang utuh ini. Saya mesti punya kayak tetangga. Sehingga apa?
Sering sekali menjadi hidup ini penuh dengan persaingan. Ya. Kita akan capek, letih, lesu, linglung, lemas, dan loyo menjalani kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengasihi kita. Karena itu hari ini Tuhan menyatakan kebenarannya, sehingga kita menemukan kehidupan yang utuh, tidak menaruh keutuhan hidup kita kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang sifatnya mudah berubah. Karena itu hari ini kita belajar 3 poin. Poin yang pertama, mengapa manusia mencari makna dalam hidup. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hidup dalam keutuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana Injil memampukan kita untuk hidup bagi Allah. Amin, saudara. Yang pertama, mengapa manusia mencari keutuhan. Di ayat yang kelima, sebelum kita akan masuk ke pasal selanjutnya, dalam Yohanes 5 ayat 5 dikatakan, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, sebelum apa yang kita baca tadi, yang kita baca dalam silih berganti, sebelum cerita itu ada narasi, ada cerita sebelumnya, yaitu ada seorang yang lumpuh. Berapa tahun dia sakit, Pak? Sudah 38 tahun, lebih tua dari saya. Mungkin hampir seumur hidupnya dia sakit. Dan kata sakit di sana Bapak Ibu adalah kata, kalau dalam bahasa lain itu invalid, infirmity, disable, helpless, powerless. Dia adalah orang yang tidak hanya sakit secara fisik, tapi mentalnya sakit. Dia adalah orang yang hopeless. Bayangkan Bapak Ibu, dia tidak hanya sakit fisik, tapi hatinya, jiwanya juga sakit. Merana. Dia adalah orang yang hidup dalam kekecewaan. Sebab apa? Tahu nggak artinya apa kolam Bethesda? Apa nama arti kata Bethesda? Bethesda itu adalah artinya rumah kasih karunia. Tapi sudah 38 tahun dia duduk di pinggir kapal itu, kolam itu, menunggu goncangan. Tapi waktu goncangan terjadi, orang lebih duluan menyemplung. Dan dia gak pernah dapat kesempatan. 38 tahun, capek, letih, lesu. Kenapa saudara? Karena orang sakit ini ada di kolam Bethesda yang namanya adalah kolam rumah kasih karunia. Tapi dia menaruh harapnya kepada manusia. Waktu Yesus bertanya, waktu Yesus bertanya, kenapa kamu, maukah engkau sembuh? Apa jawab orang sakit itu? Jawabnya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Orang ini ada di dalam kolam kasih karunia, tetapi dia menaruh harapan kesembuhannya kepada manusia. Dia menaruh harapnya kesembuhannya kepada benda-benda, kepada situasi kondisi. Kenapa sering sekali kita merasa hidup kita nggak utuh? Kita berpikir kalau bukan sianu itu memuji saya nggak sempurna hidupnya. Sehingga waktu kita dikritik kita begitu marah. Kenapa? Kita menaruh kesempurnaan hidup kita, keutuhan hidup kita kepada sikap perbuatan manusia. Saudara dan saya sudah mengenal Kristus yang adalah pribadi kasih karunia. Tetapi kita sering sekali meletakkan keutuhan hidup kita kepada sesuatu yang fana. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu puji saya mati-matian. Oh, Bapak itu pendeta hebat. Oh, Bapak itu baik. Oh, Bapak itu. Lalu dia mulai bandingkan. Beda Pak dengan si anu ini. Oh, pendeta ini. Lalu saya bilang, Ibu, dengar kata saya. Suatu hari Ibu juga akan mengkritik dan mengatakan ke saya. Dan benar saudara. Jangan terbuai kalau saudara dipuji orang. Karena apa? Kenapa kita kecewa ketika orang mengkritik kita? Kita menaruh
harga diri, pengakuan, keutuhan hidup kita kepada sikap dan perbuatan manusia. Sama seperti orang yang lumpuh 38 tahun. Saudara masih ingat ini? Klik, taptik, klik. Taptik ini begitu mahal dan begitu berfungsi ketika ada di iPhone. Tapi kalau ini ada di dapur Ibu Sutarni, ini bermanfaat gak? Gak berguna, Bu. Untuk apa ini? Tap TikTok ini. Tapi karena ada tap TikTok ini di iPhone begitu mahal dan laris, saudara. Kenapa? Dia ada di tempat yang tepat, pada pribadi yang tepat, pada posisi yang tepat. Kalau kita menaruh diri kita pada posisi yang gak tepat, saudara, kita tidak akan pernah menemukan keutuhan hidup. Kalau kita menaruh arti hidup kita kepada sesuatu yang fana, kepada dunia ini, kepada sikap perbuatan orang, saudara tidak akan pernah menemukan keutuhan hidup. Tapi waktu saudara ada di dalam posisinya Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, hidupmu akan maksimal dan penuh arti. Tepuk samping kirinya, kamu udah di dalam Tuhan belum? Posisimu di mana sekarang, gitu ya? Posisimu di mana sekarang, ya? Jangan posisi kita salah, saudara. Temukan posisi saudara di dalam Tuhan. Maka saudara akan menemukan hidup yang utuh. Waktu saudara, kalau saudara nggak utuh, saudara akan menulis kebaikan dari orang lain. Waktu orang yang baik sama saudara, saudara langsung berubah. Baik pun orang yang baik sama kita, dia bilang jahat, kita bilang benar yang dia lakukan. Kita akan jadi orang yang mudah terombang-ambing, mudah kena pengaruh. Karena kita nggak utuh. Kalau kita merasa nggak utuh, kalau orang itu semua baik sama kita nggak merasa utuh. Kalau orang itu semua nggak memuji kita nggak merasa utuh hidup kita. Saudara, kekristenan seperti ini tidak ada kuasanya. Makanya dalam gereja ini tidak pernah menceritakan kebaikan manusia, tetapi yang diceritakan adalah bagaimana saudara menemukan dasar pribadi yang memberi kita keutuhan, yang memberi kita identitas, yang memberikan kita natur kita yang baru, yang membawa kita kepada posisi kita yang baru. Seorang Richard D. Philip, seorang teolog, dia berkata, sekalipun terlihat putus asa, tetapi orang lumpuh itu tetap mencari dan membutuhkan kesembuhan. Adapun masyarakat sekarang ini adalah orang-orang yang juga mencari dan membutuhkan kesembuhan. Mereka yang terbaikan, ditolak, menderita, kesepian, hancur hati, dan jiwa mencari membutuhkan kesembuhan. Mungkin mereka terlihat cukup kuat dan utuh, tetapi sebenarnya tidak. Mereka sangat putus asa dalam mencari kesembuhan, pertolongan, serta kekuatan. Manusia sering sekali mencari makna hidup di tempat yang salah. Bagaimana saudara dengan saya? Apakah sering sekali kita mencari arti hidup di tempat yang salah? Ya. Menaruh harga diri, menaruh penerimaan, menaruh arti hidup kita kepada barang-barang yang kita miliki, kepada posisi-posisi yang kita miliki. Semua itu sifatnya fana. Seorang Timothy Keller, jika ada sesuatu yang menjadi lebih utama, mendasari daripada Tuhan dalam kebahagiaanmu, makna hidupmu, dan identitasmu, maka itu telah menjadi sebuah berhala. Waktu kita menaruh penerimaan keutuhan hidup kita kepada manusia, kepada sikap dan perbuatan orang, kepada situasi kondisi, kepada barang-barang materi yang kita miliki, saudara, itu sudah penyembahan berhala. Kita nggak menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Yesus memperkenalkan dirinya di ayat yang ke-16. Dan karena itu orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Siapa yang akan menentang Yesus? Siapa yang akan menentang pekerjaan Tuhan? Yang menentang pekerjaan Tuhan itu bukan orang yang di luar, kebanyakan bukan orang yang di luar Kristen. Kebanyakan juga orang yang mengaku Kristen. Kenapa? Orang Kristen yang menaruh penerimaannya, nilai hidupnya kepada sesuatu di luar Kristus. Sama seperti apa yang Yesus alami
ya, orang-orang Yahudi sendiri, bahkan orang-orang Farisi yang menyatakan dirinya sebagai tokoh-tokoh agama, ia yang menentang pekerjaan Yesus dan pribadi Yesus. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk apa Bapak Ibu? Membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pribadi Allah, banyak orang menentang. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, klik. Akankah mereka tunduk pada otoritas Yesus atau justru memberontak dan memilih hidup mandiri? Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu berusaha menemukan arti hidupnya dengan kekuatannya, dengan usahanya, dengan perbuatannya. Manusia itu berusaha untuk menemukan segala sesuatu menurut dirinya, tujuannya, pengertiannya, caranya, usahanya. Makanya orang-orang yang ada di bawah kutuk dosa ada dua pilihan. Akankah mereka tunduk pada otoritas Yesus atau justru memberontak, memilih hidup mandiri? Waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu, ada saja orang yang mengkritik Yesus. Ngapain kamu nyembuhin orang pada hari Sabat? Ada orang yang menentang pekerjaannya. Orang-orang yang berusaha menaruh harga dirinya, nilai hidupnya kepada sesuatu apapun dari dunia ini, kalau dia belum menemukan kebenaran dalam Yesus, itu akan membuat dia menentang Yesus. Di ayat pasal yang selanjutnya, di pasal 6 ayat 52a, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Gara-gara siapa? Gara-gara Yesus. Karena orang Yahudi hidup untuk diri sendiri. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita punya natur dosa, yaitu hidup dengan diri kita sendiri. Maksud, tujuan, cara, kekuatan, usaha dari diri manusia sendiri. Ekspresi dosa terjadi ketika kita berpusat pada diri kita sendiri. Maka dua hal yang akan selalu bertentangan dalam diri kita: ikut pimpinan roh atau ikut pimpinan daging. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kita tidak dapat menemukan makna hidup karena kecenderungan hati kita adalah selalu ingin hidup mandiri dari Tuhan. Kita kepingin mandiri. Kita gak kepingin diatur. Kita nggak kepingin mendengar. Kita nggak kepingin hidup di luar dari diri kita. Makanya orang Farisi dan orang-orang Yahudi, mereka menentang Tuhan. Pak, kalau kita beda Pak, Jemaat Gereja Baptis Pebaton, kita sudah sering mendengar tentang Injil kasih karunia. Maka kita nggak mungkin seperti orang-orang Yahudi itu. Nggak mungkin seperti ahli-ahli Taurat itu. Saya mau mengajak saudara untuk meng-cross-check hati kita. Pertanyaan-pertanyaan ini akan mendiagnosa untuk kita melihat kecenderungan hati kita. Yang pertama, apakah Anda semakin rindu dipimpin oleh firman Tuhan? Apakah yang membuat Anda merasa aman dalam menjalani hidup? Apakah yang menenangkan Anda ketika mengalami rasa takut dan putus asa? Apakah Anda masih berduka atas dosa? Apakah disiplin rohani semakin penting bagi Anda? Kalau kita menemukan jawaban-jawaban ini, itulah kondisi hati kita yang sesungguhnya. Saya tidak perlu berkata, Bapak, kondisi hati Bapak seperti ini, kondisi hati Ibu seperti ini, nggak perlu. Tapi kalau saudara menjawab pertanyaan ini, saudara akan menemukan kondisi hati saudara yang sesungguhnya. Kemana hati kita cenderung? Kemana hati kita tertuju? Seorang Santo Agustin, Engkau menciptakan kami bagi dirimu, ya Allah, dan hati kami tidak tenang sampai beristirahat di dalam-Mu. Hanya di dalam Yesus kita menemukan keutuhan kita.
Hanya di dalam Yesus kita menemukan rest, ketenangan, penerimaan, penghargaan, nilai hidup yang sesungguhnya. Lalu pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan hidup dalam keutuhan? Sudahkah saudara menemukan arti hidup dalam keutuhan? Dalam Yohanes 5 ayat 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi dari ayat ini kita menemukan arti keutuhan hidup, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam keutuhan? Dari ayat ini kita belajar, orang yang menerima Yesus, orang yang mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Yesus, ia mempunyai apa, Bapak Ibu? Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ya, kita menemukan kehidupan yang kekal, kita tidak turut dihukum, kita ada dalam rencana Tuhan, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Itulah kehidupan yang utuh. Seorang pribadi yang terbesar mau terima kita. Seorang pribadi yang penuh kasih mau bawa kita di dalam kehidupannya. Seorang yang sering kita hianati, sering kita lupakan, sering kita hina tanpa kesadaran kita, tapi Dia mau datang kepada kita, mau mengangkat kita menjadi anak. Dialah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Lihat nih, Matt Carter berkata, Allah menciptakanmu tetapi engkau memberontak melawannya. Tanpa menghukummu, Allah justru memulai suatu rencana untuk menyelamatkanmu. Dia yang sering kita berontakin, Dia yang sering kita tentang, Dia yang sering kita lupakan. Kita bilang Dia Tuhan, tetapi untuk melakukan segala sesuatu kita tidak bertanya kepada Tuhan. Dia yang kita bilang adalah segalanya, tetapi waktu kita ada ditantang, ada tantangan kita, ada tawaran sesuatu untuk sesuatu yang menikmati untuk keinginan daging kita, kita menawar duakan Tuhan. Tapi walaupun demikian, Ia datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Makanya dalam Yohanes 5 ayat 24, ayat ini begitu powerful. Yuk kita baca sama-sama dengan semangat dan kencang. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ada kabar baik buat hari ini, buat setiap Bapak Ibu yang ada di sini. Waktu kita percaya Yesus, kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Dan kata hidup di sini bukan kata bios. Bios itu adalah tubuh, hidup tubuh kita. Kata hidup dalam bahasa Yunani ada 3, bios, suke, dan joy. Bios itu tubuh, suke itu jiwa, tapi joy itu adalah hidupnya Allah. Itulah yang kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menerima hidup kita yang baru. Yesus yang kita sembah, Dia memberikan kita hidup kita kembali. Maka dikatakan Bapak Ibu di ayat yang ke-25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah, anak Allah, dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Ya, jadi waktu kita menerima Injil Yesus Kristus dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita hidup. Injil itu bukan sekedar membuat orang baik, orang jahat menjadi baik, atau sebaliknya. Bukan membuat orang baik jadi lebih baik atau orang jahat jadi baik. Tapi Injil membuat orang mati menjadi hidup. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mampu dan sanggup memberi arti hidup yang sesungguhnya kepada kita. Dia tidak hanya menyembuhkan, Dia tidak hanya menjadikan kita baik, tetapi memberi kita hidup yang baru, hidup yang dari Allah,
hidup yang membawa kita kepada kekekalan. Karena itu keselamatan sepenuhnya karya Kristus, di mana Dia membangkitkan orang berdosa yang sudah mati menjadi anak-anak Allah yang hidup. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menghidupkan orang yang berdosa yang sudah mati menjadi anak-anak Allah. Mungkin buat sebagian Bapak Ibu, udah biasa Pak, kita semua tahu Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Tapi apa artinya, saudara? Artinya di sini bahwa hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita dengan kasih karunia. Siapa yang pernah, Bapak Ibu, hadir di kedukaan waktu pendetanya khotbah, percaya Yesus pasti selamat. Lalu orang mati, orang yang sudah mati, almarhum berkata amin gitu. Nggak pernah. Kenapa? Orang mati nggak bisa merespon. Waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, itu hanya murni karena kasih karunia Tuhan. Kita sudah mati, kita nggak bisa ngerespon. Kalau bukan Tuhan yang memberikan rohnya kepada kita, kita nggak mungkin hidup. Karena waktu saudara dan saya menyadari ini, saudara merasakan hidup yang berbeda. Hidup yang tidak lagi seperti dunia ini. Hidup yang tidak saudara bisa temukan dimanapun. Hidup yang tidak saudara pernah temukan di restoran yang terbaik, di hotel yang terbaik, di pantai yang terbaik, di tempat-tempat yang mahal, di negara manapun, di kota manapun. Saudara nggak bisa temukan hidup seperti ini. Saudara waktu temukan itu dalam Kristus, Kau memberikan aku hidup yang baru. Kau memberikan aku jaminan keselamatan. Saudara bisa berkata, ada kedamaian, ada ketenangan yang membuat saudara tidak lagi ingin beralih kepada yang lain. Jadi keselamatan sepenuhnya adalah karya Kristus, di mana Dia membangkitkan orang berdosa yang sudah mati, yang menjadi anak-anak Allah yang hidup. Tuhan tidak hanya menebus kita dari lubang kubur, tetapi mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang kekasih. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar, mengangkat kita dari tong sampah kehidupan, dari sampah yang busuk, sampah yang mau hancur. Dia angkat kita. Kalau saudara menemukan ini, saudara akan menemukan kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia berbakti kepada Tuhan. Maka waktu kita membuat resolusi itu bukan untuk menyempurnakan hidup kita, tapi resolusi yang kita buat itu adalah sebagai ungkapan syukur. Tuhan, aku mau di tahun 2025, kalau di tahun 2025 aku tidak pernah, aku sering melupakan pertumbuhanku. Di tahun 2025 aku mau setia dengan Tuhan. Kalau 2025 Tuhan, aku sering mencela ibadahnya, kata orang ibadah di sana bagus, aku ikut ke sana. Tahun 2025 Tuhan, aku mau setia beribadah di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Yang tahun 2024, Tuhan, nggak asik banget ketemu orang itu kalau ke gereja. Tahun 2025 Tuhan, aku mau buat resolusi. Waktu orang itu nggak suka sama aku akan peluk malah dia, aku cium dia. Amin. Karena Kristus Yesus yang menjadi kepenuhan kita. Yang setuju, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Dalam Yohanes 5:28-29, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka telah berbuat baik akan keluar, bangkit akan hidup kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesus yang kita sembah, Dia mampu tidak hanya memberikan kita hidup yang baru, tapi pada waktunya nanti, saudara, Dia akan membangkitkan tubuh kita. Tidak hanya bios, tidak hanya joy yang dikasih, tetapi Ia membangkitkan bios dan suke kita. Ya. Ia membangkitkan seluruh hidup kita. Ini menunjukkan kesejatian Yesus Kristus. Waktu Dia membangkitkan Lazarus sudah mati berapa hari, Bapak Ibu? Ayo, berapa hari? Nah, nanti temukan jawabannya ya. Dia sudah mati berhari-hari. 3 hari dia mati. Waktu Tuhan panggil, Lazarus, bangkitlah. Dia bangkit.
Sukenya sama biosnya bangkit. Itu bukti kesejatian Allah kita, Yesus Kristus. Hidup yang kita telah terima dari Kristus bukanlah sebuah afirmasi personal untuk hidup bagi kesenangan diri kita sendiri, tapi transformasi radikal untuk kita hidup dalam kesenangan Tuhan. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, orang yang menemukan hidupnya dalam Yesus, orang yang mengalami joy, pasti hidupnya mengalami transformasi radikal. Ada perubahan hidup. Kalau minggu yang lalu kita belajar, iman itu dalam bahasa aslinya pisteo. Iman yang aktif, iman yang dinamis, tidak betah, tidak lagi nyaman dengan dosa, tidak lagi nyaman dengan kesenangan diri sendiri. Dia akan nyaman hanya dalam Kristus. Waktu kita menemukan keutuhan dalam Kristus, maka yang terbaik dari kita akan keluar. Maka yang termulia, terindah dari kita akan keluar. Kita nggak perlu lagi dihardik. Makanya di gereja kita nggak perlu lagi kan. Bapak tahu kenapa Bapak sakit? Karena Bapak kemarin nggak berdoa kan? Nggak pernah lagi diberitakan ini di mimbar ini Bapak Ibu. Kalau ini yang diberitakan, Bapak Ibu akan terintimidasi. Wah, pendeta kemarin begini, aku sakit. Aduh, apa salahku Tuhan ya? Menjadi gelisah, bukannya tambah sembuh, tapi tambah sakit. Tapi di mimbar ini saudara selalu diingatkan, Yesus sudah sembuhin kita. Yesus sudah selamatkan kita. Yesus sudah memberi joy dalam hidup kita. Bahkan Dia tidak hanya memberikan hidup, tetapi Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Bukan hanya sebagai anak, tetapi Dia mempersilahkan kita untuk tinggal dalam dirinya. Bukankah ini kabar baik, kabar yang luar biasa? Kalau ini kita sadari, pasti kita mengalami transformasi yang radikal. Makanya Jonathan Edwards, seorang bapak gereja, berkata, ketika Jonathan Edwards menemukan kebenaran hanya di dalam Kristus, aku diselamatkan hanya di dalam Kristus, aku menemukan arti hidupku. Jonathan Edwards menemukan resolusi yang terbaik dalam hidupnya. Resolusinya apa? Saya akan hidup untuk Tuhan. Dan kalau yang lain gak hidup untuk Tuhan, saya tetap setia kepada Tuhan. Amin. Seperti yang dialami oleh Jonathan Edwards. Kalau saudara dan saya menemukan keutuhan dalam Kristus, meskipun yang lain, sekalipun yang lain, sekalipun orang membenci saya, sekalipun orang mengata-ngatai saya, sekalipun saya cuma mengatakan kebenaran ini, banyak orang menentang saya, sama seperti Martin Luther, saudara akan tetap berdiri dengan kokoh. Saudara dan saya akan tetap berdiri dengan teguh, tidak tergoncangkan. Yang ketiga, bagaimana Injil memampukan kita untuk hidup bagi Allah. Sebelum kita menemukan kebenaran ini, saya mau memperkenalkan Bapak Ibu tentang katalog keberdosaan manusia yang disingkapkan oleh Alkitab. Dalam katalog ini, dalam katalog ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat tubuh kita, dari ujung sampai kepala, sampai ujung kaki, sampai ujung rambut kita, semua berdosa. Kaki kita selalu melangkah untuk keinginan diri kita. Telinga kita, pikiran kita, semuanya menuju kepada dosa yang menentang Tuhan. Karena itu saudara, tidak ada sesuatu pun dari diri kita yang membuat kita bisa lepas dari dosa. Yang tidak ada satupun dari usaha kita yang memampukan kita untuk menemukan arti hidup kita. Yang bisa menemukan arti hidup kita. Apa? Klik. Itulah salib Yesus Kristus. Kita memandang salib Yesus Kristus. Di situ kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Sang kebenaran dipandang bersalah. Sang kehidupan mengalami kematian. Sang hakim yang adil justru mengalami ketidakadilan. Karena di dalam salib Kristus merupakan satu-satunya tempat perlindungan semua orang yang akan menghadapi penghakiman. Karena salib Kristus maka kita yang percaya padanya dapat menerima kebenaran dan menemukan bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Klik. Hanya oleh salib Kristus kita dibenarkan. Hanya oleh salib Kristus kita menemukan identitas kita yang baru.
Hanya di dalam Yesus Kristus kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Waktu kita menemukan salib Yesus Kristus, pada waktu itu kita menemukan sudut pandang yang berbeda. Tentang uang, kita punya sudut pandang yang berbeda. Kita tidak lagi menaruh arti hidup kita, oh hidup saya berarti kalau saya punya uang banyak, kalau pekerjaan saya bagus dipuji sama banyak orang, kalau anak-anak saya menjadi anak-anak yang berprestasi, keluarga saya dikenal keluarga yang baik, kalau kesehatan saya baik, penderitaan saya tidak lagi mengalami penderitaan, saya mengalami kenikmatan hidup, jiwa saya sehat, masa depan saya indah. Semua pandangan kita diubahkan lewat Injil salib Yesus Kristus. Bahkan di dalam penderitaan pun kita memiliki cara pandang yang berbeda. Dalam kesulitan pun kita memiliki cara pandang yang berbeda. Kita tidak lagi menaruh kita tidak lagi menaruh semuanya ini kepada sesuatu yang panah, tetapi semua yang panah ini kita pandang sebagai alat, sarana kita untuk menyatakan Kristus di dalam hidup kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama. Karena Kristus sudah menghidupi kita. 1, 2, 3 ya. Karena Kristus sudah menghidupkan kita, maka kita dimampukan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, yakni bagi kemuliaan Allah. Karena Kristus sudah menghidupkan kita, maka kita memiliki kekuatan untuk berkata tidak terhadap keinginan dan godaan dosa. Karena Kristus sudah menghidupkan kita, maka kita tidak dapat tenang dan tetap berpengharapan dalam menjalani hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Dan mari kita bertobat bersama-sama dari keinginan hati yang mencari makna hidup di luar Kristus. Bertobat dari kecenderungan dosa, kecenderungan hati kita yang selalu ingin hidup mandiri dari Tuhan. Kecenderungan hati kita yang selalu hidup dengan maksud, tujuan, pengertian, cara dari diri kita sendiri. Katakan, Tuhan, aku mau diubahkan hari ini. Aku mau menempatkan arti hidupku hanya di dalam keutuhan anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, aku mau memandang kepada karya salib-Mu yang telah menghidupkan aku, yang akan memampukan aku terus untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Pertanyaan reflektif untuk setiap kita. Apa yang selama ini membuat hidup Anda terasa bermakna dan berarti? Apakah itu berkaitan dengan hal-hal di dalam dunia yang sementara? Atau dimensi kekal yang memperdalam makna tersebut? Bagaimana kita dapat menguatkan keyakinan kita dalam Kristus untuk mengatasi kecemasan kehidupan di dunia ini dan harapan akan kehidupan setelah kematian? Bagaimana otoritas Kristus mempengaruhi cara hidup Anda, cara Anda berbicara dengan pasangan, dengan teman, dengan sahabat, cara Anda mendisiplinkan anak, cara Anda menanggapi kritikan, cara Anda menghabiskan waktu, uang, tenaga. Dan biarkah hari ini kita menemukan resolusi yang baru, sama seperti Santo Agustin. Aku mau tetap berdiri mengiring Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau yang lain mundur, aku akan tetap berdiri berjalan bersama Engkau. Karena tidak ada yang bisa menggantikan Yesus.
Karena aku di dalam Yesus hanya menemukan hidup di bawah kasih karunia. Hidup yang Tuhan sudah ubah dari maut kepada kekekalan. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyang atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Haleluya. Segala kuasa kemuliaan, percaya namanya. Sebab Allah Bapa yang kekal. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Meski malam kelam, meski malam kelam melampaui, Dia bersamaku, menyertaiku. Kasih-Nya Dia mengenalku, Dia mengenalku. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Mari, Dia yang awal dan akhir, yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Oh, segala kuasa kemuliaan, percaya namanya. Amin. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, biar hari ini kita menyadari hanya Dia Bapa kita yang kekal. Dia yang awal, Dia yang akhir. Dia sempurna, Dia tidak perlu ditambahi, Dia tidak perlu dikurangi. Dialah keutuhan kita, Dialah sumber arti hidup kita. Katakan bersama-sama, meski ku tak tahu hari esok. Takkan hari esok, ku kan menanti Sang Juru Selamat. Suatu hari kelak ku bersama Dia di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Oh, Dia-Nya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, Dia yang awal dan akhir.
Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Amin. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, kemuliaan, percaya namanya. Sebab Allah Bapa yang kekal. Sebab Allahku, sebab Allah Bapa yang kekal. Engkau yang awal dan Engkau yang akhir. Kerajaanmu tetap untuk selamanya, tidak goyah, tidak berpindah, tidak pernah berubah. Di dalam-Mu kami hidup, di dalam-Mu kami bertumbuh dan berakar. Di dalam-Mu Tuhan kami menaruh arti hidup kami, tidak lagi berpindah kepada yang lain. Biarlah firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diubah oleh apapun dari dunia ini. Menjadi bagian atas setiap hati dan hidup anak-anak-Mu di tempat ini, Bapa. Terima kasih. Dan proklamasikan dengan iman mulai hari ini, arti hidup kami tidak lagi pernah terletak kepada sesuatu apapun yang panah dari dunia ini. Tapi arti hidup kami ada dalam Yesus Kristus, yang sudah memberi kami hidup yang baru, yang sudah memindahkan kami dari hukuman kepada kehidupan, yang sudah memindahkan kami dari anak-anak dunia ini kepada anak-anak Allah. Terima kasih buat anugerah yang terbaik, anugerah termulia, anugerah terindah yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman yang hidup, firman yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biar Engkau ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Lewat gereja ini semakin banyak orang bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita arahkan tangan kita, tengadahkan hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, kemenangan dan kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus turun, tercurah, menaungi seluruh hidupmu. Pulanglah dengan kekuatan yang baru. Pulanglah dengan kebenarannya yang memerdekakan. Tuhan memberkati usaha keluarga. Tuhan memberkati setiap pergumulanmu, memberikan engkau kemenangan dan kekuatan baru. Engkau akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Engkau akan menyatakan terang dan kebenaran Kristus dimanapun kau berada. Karena Dia yang memampukan kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang menopang kita di dalam Roh anaknya Yesus Kristus, dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, nyinarimu dengan wajah
Bapak Ibu